Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Baik semuanya? Puji Tuhan, kalau kembali kita pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bagaimana adik-adik sudah siap di rumah? Ya baiklah, kalau sudah siap, Cici undang semuanya untuk bangkit berdiri, nggak ada yang duduk. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau pujikan lagu yang mengatakan Bapa, Engkau sungguh baik. Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu yang indah yang kembali Tuhan berikan bagi kami untuk berkumpul di tempat ini di dalam ibadah online sekolah minggu. Terima kasih Bapa di surga, kami mau serahkan acara ibadah kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang sertai kami, Engkau yang berikan sukacita kepada kami, agar sungguh-sungguh pujian kami boleh menjadi pujian yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah berdoa dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan adik-adik semua. Siapa adik-adik semua yang di rumah saat ini sedang bersukacita? Semuanya bersukacita? Kenapa adik-adik bersukacita di rumah? Sebab ada kasih Yesus di dalam hati kita. Yuk, kita mau dengar satu lagu yang mengatakan
Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Sekali lagi katakan kasih Yesus. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, oh Yesusku, oh Yesusku. Sekali lagi, oh Yesusku, oh Yesusku. Ya adik-adik semua, ya Tuhan Yesus itu indah seperti pelangi, bahkan lebih indah dari pelangi. Bahkan pujian mengatakan lebih indah daripada seperti bunga-bunga di padang, ya, dan seperti bintang-bintang di langit, lebih indah lagi. Nah adik-adik semua, di langit ada apa? Ada bulan, bintang. Langit itu berarti tinggi. Nah, kasih Yesus itu lebih tinggi daripada langit. Yuk kita pujikan lagu ini bersama-sama. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalamnya laut, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sekali lagi sedang, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku, iya. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik, pujian mengingatkan kepada kita bahwa kasih Yesus itu mengalahkan segala-galanya. Amin adik-adik. Amin. Nah sekarang adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah mari terlebih dahulu mau kita siapkan setiap hati kita di hadapan Tuhan, agar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak yang akan menyampaikannya masuk di dalam hati kita. Amin adik-adik. Amin ya. Yuk sekarang kita mau naikkan satu pujian mengatakan, ada satu sobatku yang setia.
berdoa, lipat tangan kita dan kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk sukacita yang Tuhan sudah berikan lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan pada pagi hari ini. Biarlah puji-pujian kami adalah puji-pujian berkenan kepada Tuhan, dan biarlah sungguh-sungguh kasih Kristus itu ada di dalam hati kami. Terima kasih Bapa di surga, dan jika sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, mari Tuhan tolong kami, berikan hati kami menjadi seperti piring yang mau menerima setiap makanan yang baik dari Tuhan, agar kami, Tuhan Yesus, boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, ini yang menjadi doa kami, dan kami sudah berdoa, dan kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ya, puji Tuhan, diserahkan kepada kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Masih semangat, masih. Yeay, kita semua penuh sukacita, damai sejahtera daripada Tuhan. Tadi kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memberikan waktu kita, hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Begini firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapatkan di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul pecah atau hancur. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, sebuah kisah di dalam Alkitab menceritakan mengenai seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di sebuah kota, yaitu kota Niniwe. Kota Niniwe pada waktu itu adalah kota yang jahat di mata Tuhan. Mereka suka membunuh orang, merampok, mencuri, sehingga Tuhan marah kepada orang-orang Niniwe pada waktu itu. Dan sebelum Tuhan melakukan murkanya, Tuhan menyuruh dulu Nabi Yunus untuk memberitakan firman Tuhan. Siapa tahu mereka bertobat dan murka Tuhan itu tidak terjadi di kota Niniwe. Tetapi pada saat itu Yunus yang disuruh untuk memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe, dia tidak mau. Dia ketakutan. Takut. Masa Tuhan suruh saya ke kota yang orang yang suka membunuh, mencuri, merampok? Nggak mau. Ada-ada aja ini Tuhan. Ya. Makanya pada waktu itu ketika dia mendengarkan suara Tuhan bahwa dia harus pergi ke kota Niniwe, malah dia melarikan diri. Tadinya Tuhan suruh dia ke sana, malahan dia ke sini. Ya. Dia melarikan diri ke Tarsis. Dia mencari cara supaya dia tidak diperintahkan Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe pada waktu itu. Ya, dia pergi ke Tarsis bukan dengan jalan kaki. Dia naik sebuah kapal. Dia membayar ongkosnya dan dia naik ke atas kapal itu. Pikiran Yunus pada waktu itu, pasti Tuhan tidak tahu. Kalau saya pergi ke Tarsis, pasti Tuhan tidak tahu di mana keberadaan saya. Dan Yunus pada waktu itu yang tinggal di atas kapal, dia tidak memilih lantai yang bagus atau
tidur di kamar, tidak di atas kapal, tetapi dia tidur di lantai paling bawah. Supaya pikirnya, supaya Tuhan tidak tahu kalau saya ada di atas kapal ini. Oh tidak, ternyata Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu. Kemanapun kita bersembunyi, Tuhan pasti tahu. Makanya ketika itu kapal berangkat menuju ke Tarsis di tengah-tengah lautan, ya, Tuhan memerintahkan angin ribut, ya, angin ribut, dan terjadilah badai yang sangat besar. Sampai-sampai kapal di mana Yunus itu ada hampir pecah. Wah, sangat besar ini badainya. Sehingga orang-orang yang ada di atas kapal sangat ketakutan. Mereka bingung, aduh bagaimana ini, kita pasti akan mati kalau badai ini tidak akan berhenti. Ya, pegawai-pegawai kapal, kapten kapal, aduh bagaimana ini, hal ini belum pernah terjadi. Apa yang membuat badai ini sangat besar? Ya, mereka bingung, mereka harus berbuat apa? Tetapi pada waktu itu salah satu dari mereka teringat, kok di antara kita ini ada satu orang lagi yang belum kelihatan. Kayaknya dia sedang bersembunyi deh. Pegawai-pegawai kapal, petugas-petugas kapal pada waktu itu, mereka mencari Yunus yang sementara tidur di bawah kapal, di lantai paling bawah. Ketika para petugas menemukan Yunus, mereka kaget. Lah, kok orang yang satu ini kenapa dia tertidur? Sementara ada badai yang sangat besar. Ada masalah yang dihadapi. Kenapa? Kenapa dia tidak takut? Kenapa dia tidak khawatir? Kenapa dia tidur malah? Yunus dibangunkan. Kenapa kamu tertidur? Kamu tidak tahu kalau di sini ada badai yang sangat besar. Ya. Mereka bertanya-tanya, kenapa kamu seperti ini? Sahutnya di dalam ayat yang ke-9 begini. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu bertanya kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Wah, ketika Nabi Yunus menceritakan kepada orang-orang yang ada di kapal, kalau saya ini sudah melarikan diri di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan laut dan daratan. Orang-orang di atas kapal itu ketakutan, aduh gimana ini? Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tidak melakukan perintah Tuhan? Mereka ketakutan. Ya. Terus mereka bertanya kepada Nabi Yunus, terus bagaimana solusinya supaya badai ini bisa berhenti, angin ini bisa berhenti? Mereka bingung kan, mereka tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Yunus berkata kepada mereka, ya, kalian harus membuang saya ke laut. Kalian ikat tangan saya, ya, dan kalian buang saya ke laut. Maka lautan ini akan kembali tenang. Tapi mereka ragu, aduh kasihan juga ya, kalau orang ini dibuang ke laut, nanti dimakan ikan, mati dia karena badai yang begitu besar, ya, laut yang begitu dalam. Bagaimana ya? Tetapi Yunus berkata, hanya ini solusinya. Nah, ketika mereka mengambil keputusan dan mereka mengikat Yunus dan mereka membuang Yunus ke lautan, mereka lemparkan Yunus. Seketika itu juga badai yang sangat besar, angin ribut yang sangat besar, tiba-tiba tenang saja. Sehingga kapal itu kembali normal perjalanannya menuju ke Tarsis. Sementara Yunus di lautan terengap, dia tidak bisa melepaskan dirinya, dia terikat. Tetapi Tuhan memerintahkan ikan yang sangat besar mendatangi Yunus, dan ikan itu memakan Yunus.
Sehingga Yunus tinggal di dalam perut ikan. Dan di dalam perut ikan, Yunus baru sadar bahwa apa yang telah dia lakukan itu bersalah di hadapan Tuhan. Sehingga dari dalam perut ikan, Yunus meminta ampun kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan mengampuni Yunus. Dan Yunus dijawab oleh Tuhan. Sehingga Tuhan memerintahkan ikan yang sangat besar itu menepi ke tepi pantai supaya Yunus dicurahkan ke tepi pantai pada waktu itu. Nah, sehingga Yunus yang tadinya sudah ada di dalam perut ikan, dia sekarang sudah ada di darat. Dan dia berjanji bahwa dia akan memberitakan firman Tuhan ke kota Niniwe. Dia tidak takut lagi, dia tidak khawatir lagi. Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita harus mau mendengar perintah Tuhan. Katakan bersama-sama dengan saya, perintah Tuhan. Jadi ketika perintah Tuhan berikan kepada kita, kita harus kerjakan. Ketika Tuhan menyuruh kita harus mengasihi orang tua kita harus kerjakan. Jangan kita berbuat jahat, kita harus lakukan. Ketika Tuhan menyuruh kita harus selesaikan tugas, kita harus kerjakan tugas. Harus beribadah, kita harus beribadah kepada Tuhan. Jangan seperti Yunus. Yunus malahan tidak melakukan perintah Tuhan, sehingga Tuhan marah kepada Yunus dan Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Pasti kita tidak mau kan dimakan ikan yang sangat besar seperti Yunus. Mari adik-adik kita melakukan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, suka beribadah kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Ketika Yunus sudah dicurahkan di pinggir danau, di pinggir pantai, dan dia melakukan firman Tuhan kembali, dia memberitakan firman Tuhan di kota Niniwe, Tuhan menyertai Yunus, Tuhan memberkati Yunus, sehingga kota Niniwe pada waktu itu diselamatkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Jadi jangan takut melakukan perintah Tuhan. Jangan khawatir melakukan perintah Tuhan. Lakukan saja apa yang Tuhan suruh. Itulah yang baik yang harus kita kerjakan. Puji Tuhan, haleluya. Sampai di sini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan adik-adik semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Biarlah kami mau melakukan perintah Tuhan. Ketika Tuhan suruh kami mau kerjakan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo semuanya, bye-bye. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.